Walaupun dengan kebangkitan Ichibei kembali, Ichibei tidak akan membantu mengalahkan Yhwach. Nah, bagaimana kelanjutan cerita dari Bleach episode ke-29? Berikut pembahasannya, let's check it out. Di dalam tempat berkumpulnya para kapten dan wakil kapten yang akan pergi ke Ryokyu, Ukitake akhirnya juga datang. Lalu Kenpachi yang sebenarnya dalam keadaan sekarat juga terlihat sudah baik-baik saja. Namun kedatangan Kenpachi bukan untuk ikut perkumpulan, melainkan mencari Yachiru yang hilang. Yachiru hilang tepat setelah Kenpachi mengeluarkan shikainya untuk pertama kali. Kenpachi kemudian ingin keluar dari ruangan setelah tahu Yachiru tidak ada di sana. Namun Urahara menghentikan Kenpachi. Kenpachi marah karena ia hanya ingin mencari Yachiru. Di sini Nanao mengatakan kepada Kenpachi jika para anggota lain sedang mencari Yachiru dan kemungkinan bisa lebih cepat dalam mencari Yachiru daripada Kenpachi. Sedangkan Kenpachi harus berada di sini karena Kenpachi lebih dibutuhkan di sini. Kenpachi paham dan tidak pergi keluar mencari Yachiru. Dengan bergabungnya Ukitake dan Kenpachi, akhirnya teleportasi menuju Ryokyu akan dibuka. Di Ryokyu, Ichigo akhirnya sampai di depan Yhwach dan Ryo. Yhwach mengatakan jika dirinya melihat masa depan Ichigo yang menghentikan Yhwach dan membunuh Ryo. Inoue mengatakan kepada Ichigo mengenai mata dari Yhwach. Ichigo kemudian menanyakan ada apa dengan mata Yhwach yang memiliki 3 pupil. Mata Yhwach adalah mata yang bisa melihat segalanya, bukti dari True Quincy. Yhwach kemudian mengatakan jika dia tahu sebelum Ichigo datang menemui Yhwach, Ichigo telah menghidupkan kembali Ichibei. Yhwach melihat segalanya. Dan satu lagi, ternyata Ichigo sudah terlambat. Ryo yang berada di belakang Yhwach ternyata sudah ditusuk dengan pedang oleh Yhwach. Melihat keadaan Ryo, Ichigo kemudian mengambil pedang yang menusuk Ryo. Tapi setelah itu, tubuh Ichigo tak bisa dikendalikan dan Ichigo dengan cepat menebas Ryo menjadi 2 bagian. Ichigo bisa dibilang adalah orang yang membunuh Ryo. Yhwach juga sudah melihat masa depan di mana Ichigo lah yang membunuh Ryo. Menurut Yhwach, darah Quincy di tubuh Ichigo tidak menerima eksistensi dari Ryo. Dengan kematian Ryo ini, di bumi sempat ditampilkan gempa yang tak terhenti. Di tempat Ichigo, Ichigo masih tak percaya jika dia yang akan membunuh Ryo. Yhwach kemudian menjelaskan jika kekuatannya adalah Almighty, kekuatan yang bisa melihat semua masa depan. Yhwach mengambil dan memberi kekuatan. Yhwach juga bisa memberikan reatsunya kepada Ichigo dari pedang yang dipegang oleh Ichigo untuk membunuh Ryo. Dan itulah kenapa jika ada darah Quincy yang mengalir di tubuh seseorang, orang itu harus membunuh Ryo. Ketika Yhwach tertawa melihat kematian Ryo di tangan Ichigo, Ichigo kemudian melepas pedang Yhwach dan menggunakan senpakutunya sendiri untuk menyerang Yhwach. Yhwach dengan mudah menangkis Ichigo. Yhwach kemudian mengatakan fakta apakah ada alasan bagi Ichigo untuk bertarung dengan Yhwach. Ketika Soul Society akan hancur, terlihat Soul Society sedikit demi sedikit mulai runtuh. Di tempat berkumpulnya para kapten, melihat keadaan yang aneh ini, Urahara langsung paham jika Ryo telah mati. Hueco-Mundo, Soul Society, dan dunia manusia akan hancur. Kembali ke tempat Yhwach, Yoruichi mencoba menahan Yhwach dengan teknik Razor Wire miliknya. Yoruichi kemudian meminta Inoue untuk menghidupkan Ryo kembali dengan kekuatannya. Yhwach tertawa dan mengatakan bahwa sangat bodoh jika manusia bisa menghidupkan Ryo kembali. Ryo tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Dengan keadaan yang sangat genting ini, sempat ditampilkan kembali para kapten dan salah satunya adalah Ukitake. Ditampilkan wajah Ukitake yang terlihat serius. Nah, apakah Ukitake tahu cara mengembalikan Ryo setidaknya agar keseimbangan dunia tetap terjaga kembali? Nah, itu saja pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ukitake bisa menghidupkan Ryo kembali dan bagaimana caranya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.